Isa Yusuf itu. Kang Darman. Njaluk sugih ketika buka Quran metune bab kiamat. Bab kematian. Berarti perintahnya apa? Saya bunuh diri wae. Masyarakat itu. Mendekat ke Allah. Ya? Mendekat ke Allah. Nah, mendekat ke Allah bisa. Artinya apa? Wis rasa njaluk sugih, kowe mendekatan ning Gusti Allah. Kan gitu, Pak. Perintah lain lagi apa? Peringatan. Peringatan. Kowe nek golek sugih, uripmu ora bakal suwe. Kowe kok sugih, urung sugih wis mati. Kowe aja arep golek sugih. Nah, gitu loh. Itu walah ya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti saya jangan sampai mencari kaya. Karena peringatannya jelas. Nah, puzzle itu jangan sampai kita pecahkan pakai hawa nafsu kita, Pak. Mesti radadi. Maka Quran sudah memberikan Allah sudah memberikan sebuah catatan. La raiba fihi hudalil mutakin. Petunjuk bagi mereka yang ingin mengikuti perintahnya Allah. Mutakin itu takwa, itu artinya orang yang mengikuti perintahnya Allah. Lah nek kowe mengikuti perintah ya nafsumu ya enggak bisa, enggak ketemu. Jadi kita menggunakan bahasa kita persepsinya Allah, apa perintahnya Allah, bukan apa yang saya inginkan. Sama, Pak. Waktu itu ada orang yang, Pak, saya pensiunan. Dulu penghasilan besar, sekarang kecil. Ini saya harus bagaimana untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Oke, Pak. Mengenai pensiunan masih tua nggih, bisa nggih. Dibuka biak gitu ya tentang kematian, Pak. Loh, ini tentang kematian kok pripun iki? Rezeki itu Allah yang pegang. Yes, kamu neh. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Oh, wes mati toh. Terus perintahnya apa? Berarti kan memang persiapan untuk menuju kematian toh. Wis ora rasa mikir dunya, ora rasa mikir duit. Tapi persiapkan dirimu untuk kembali kepada Allah. Itu kalau kita minta petunjuk Allah melalui Al-Quran itu ya gitu. Kok tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan? Lah kamu minta petunjuk Allah apa minta apa yang kamu inginkan? Petunjuk Allah. Lah petunjuk Allah ya bentuknya kiamat. Nah, itu puzzle. Menarik Bapak Ibu. Jadi setiap pagi itu buka Al-Quran. Ya Allah, apa yang harus saya kerjakan pada hari ini, mohon petunjukmu. Buka, ya gitu. Nah, di situ ada ayat-ayat yang keluar. Kemudian analisa satu-satu. Ayat pertama ini perintahnya apa ya? Ayat kedua ini perintahnya apa ya? Ayat ketiga ini perintahnya apa ya? 4 ini perintahnya apa ya? Terus tadet. Itu namanya tadabur. Terus ini tadarusan yo gitu, tadarus itu deres itu yo gitu, menalaah satu persatu gitu. Ora kok giliran. Aku wis rukuk pertama, rukuk kedua, rukuk ketiga, bukan begitu. Tadarus itu artinya satu ayat gitu. Apa? Kamu dapat perintah apa? Kamu dapat perintah apa? Kamu dapat perintah apa? Kamu dapat perintah apa? Ayatnya sama. Itu namanya tadarus. Ya gandeng setiap masjid itu kejar tayang, paham dikono wis khataman awake dhewe durung. Yo. Buagi juse kowe jus 1 2 3 4 5 6 itu. Ah wong 30 bendina iso khataman lho. Tapi apa ya gitu, Pak? Enggak. Itu tidak sesuai kaidah pertama ayat Al-Qur'an diturunkan. Iqra. Bacalah. Bacalah itu apa? Iqra, bacalah. Baca sing diwaca apa? Sing diwaca itu ya puzzle-nya itu.
Bukan baca tulisan nggak ada. Masa Quran tuh turun berupa tulisan gitu? Iya Pak. Kertas midok kleang mapok tulisan bu. Bukan. Rasulullah itu bukan berupa itu, tapi Rasul juga baca tanda ini apa. Terus kemudian beliau sampaikan, dicatat para sahabat. Jadi Rasulullah itu dapat wahyu, kemudian ditulis, kan gitu Pak. Dari wahyu yang bukan tulisan, terus ditulis para sahabat, kan gitu. Ditulis. Nah, tulisan ini menyimpan daya, kekuatan, mukjizat dari wahyu tadi. Nah, kalau kita ingin mengakses wahyu ini, mengakses mukjizatnya ini, maka kita harus membaca tulisannya dan membaca doyo atau membaca wahyu yang ada di balik tulisan itu. Kalau hanya membaca tulisan tok, wis tok ora entuk apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Dapatnya ya dilagokke penak ning ati tenang. Ya apa bedane karo uyon-uyon? Woyo. Dan nggak dapat apa-apa tuh Pak. Wong itu petunjuk kok. Dapatnya uyon-uyon, woyo. Dapat Pak. Itu satu huruf itu 10 kebaikan. Silahkan. Nggak masalah. Tapi Al-Quran itu kita baru mendapatkan kebaikan kalau kita tahu wahyu di sebalik tulisan itu. Wahyu turun. Wah, ya. Tuk. Ini menarik ya Pak Ibu. Maka kalau mau membuktikan, amalkan waskita Quran selama 40 hari, catat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dengan amanah yang sama. Progresnya itu. Wah. Kalau mau membuktikan, Bapak-bapak punya masalah apa? Yang kira-kira besar gitu loh. Amanah besar, tanggung jawab besar itu. Selama 40 hari buka Quran, buka Quran. Setiap pagi saja, habis subuhan. Setelah selesai wirid, setelah selesai lain-lain, ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran ini berkaitan dengan amanah saya yang sedang mengalami masalah bla 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 bla. Bismillahirrahmanirrahim. Biak gitu. Ketemu satu halaman, baca semuanya. Jangan pakai kerenteke ati. Bahaya. Aku kerenteke ati kok ning sing ayat sing tengah yo. Jangan. Baca semuanya. Nanti di dalam semuanya itu akan akan ada tanda-tanda yang Allah berikan secara lebih menonjol. Nah, yang menonjol itu di baris bawah, di highlight, ditekankan, dikaji ulang. Yang penting adalah tahu perintahnya Allah apa di setiap ayat. Kadang-kadang satu halaman itu mendukung satu perintah. Kadang-kadang satu halaman itu ada 4-5 perintah. Nah, itu tergantung nanti kita dapatnya apa. Baik Bapak Ibu. Nah, kenapa 40 hari itu loh? Kalau 30 hari gimana? Ya enggak apa-apa. Ya udah.
Jadi kalau 1 hari ya enggak apa-apa. Sampai 1 hari kan enggak begitu terasa tuh Pak. Gitu. 7 hari gimana Pak? Ya enggak apa-apa. Mosok 7 hari, 40 hari kok yasinan aja Pak. Tahlilan loh. Ya itu kan angka-angka yang bisa memudahkan apa namanya penghafalan kita saja ya tak? 7 hari, 40 hari, berapa lagi? 100 hari, pendak pisan, pendak pintu. Ayo geblak ngolaan. Geblake bae. Boleh tanya Pak Bos? Nggih, monggo. Tadi ada tiba-tiba dari pikiran saya ada pertanyaan. Mencari petunjuk atau tanda perintah dari Allah lewat Al-Quran. Misal kita punya beberapa amanah. Katakanlah amanah A, B, C. Ya. Amanah A kita buka dulu. Lihat tanda perintahnya apa. Kemudian amanah kedua, terus amanah ketiga itu bisa. Tidak apa-apa. 1 amanah 1 jurnal, 1 amanah 1 format yang sudah saya buat. Nanti silahkan, sudah saya share di grup. Itu 1 amanah, 1 jurnal. Ya, makasih Pak. Kalau selama ini pokoknya buka kira-kira apa sih jalan ke saya hari ini ya udah, saya jadi berpikir berarti ini bisa digunakan untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi beberapa amanah. Iya Pak. Ya makasih Pak. Iya. Ya kita itu kan punya amanah yang beberapa toh. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Misalnya masalah pertanian Pak. Ya masalah sawah atau masalah apa itu tidak apa-apa buka. Maka di dalam bertani itu ya ada spiritnya, nanti Allah akan memberikan kunci-kuncinya gini. Guru amanahnya murid, ya kan? Ya sama. Orang tua amanahnya anak. Suami amanahnya istri, istri amanahnya suami. Itu ya sadar. Jadi silahkan nanti dibuat jurnalnya, masing-masing jurnal. Dan amalkan selama 40 hari. Biar kroso gitu. Nanti punya buku catatan sendiri Pak, tebel gini. Itu kadang saya bikin kayak bagan, saya bikin alurnya. Ketemu rumusnya Pak. Jadi kadang-kadang tuh Allah, saya baca gini tuh kadang Allah mengirim sinyal ke dalam hati saya ini. Gitu, kalau kamu ingin mendapat pertolongan saya itu kamu harus begini. Oh iya. Ayatnya ini. Jadi ketemu. Ya, ini Al-Quran ini luar biasa. Daripada diwarisi jimat, nah mending diwarisi Quran. Daripada diwarisi keris, mending diwarisi Quran. Karena jelas. Dan kita bisa membantu orang lain. Pak, kalau ada problem rumah tangga ngeten. Oke, kita buka Quran ya. Karena kita sudah terbiasa, terlatih dengan membaca isyarah-isyarah Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa menjelaskan, kamu gini, sebaiknya kamu gini. Itu kalau orang itu yang menyatakan Al-Quran tidak tersinggung, Pak. Tapi kalau tanpa Al-Quran yang menyatakan saya, orang marah. Misalnya Kang Darman, Pak Pur, saya pengen kaya, caranya gimana? Arep mati barang ijek mikir sugih we. Nesu gak? Marah gak?
marah. Tapi kalau buka Al-Quran sendiri, coba buka sendiri kan, buka sendiri. Nah, apa perintahnya? Iya Pak, ini tentang kiamat Pak. Saya nggak boleh mencari dunia Pak. Saya harus mencari akhirat saya. Yo, jalankan kan gitu Pak. Tersinggung ya. Tapi kalau yang ngomong saya tersinggung. Boleh kok Pak Depokan. Pak Depokan gak ada sing rawat piye. Ini Bapak Ibu. Ya, ini mari kita sama-sama menggali manfaat sebesar-besarnya dari Al-Quran. Ya, yang selama ini hanya dihafal, yang selama ini hanya dibaca-baca, yang selama ini ditajwidi sampai tahsinnya itu sampai Al-Fatihah itu belajar sampai berbulan-bulan, itu Al-Fatihah tok itu. Wah, sekarang mari sama-sama kita pelajari isinya. Maka saya mengulang-ulang, kalau usianya itu sudah 50, mbok yo mari kita belajar waskita Quran. Umur 50 ijik belajar tahsin. Ya tahsin secukupnya lah. Nek ain ra iso ya ngain ngono to. Iya to. Wong umur swidak meksa ain. Ain. Bendina mong owan ain ya. Ngain ngono itu malah justru benar daripada ain, lebih baik ngain. Dia memang mampunya segitu Pak. Wong dudu wong Arab, wong Jawa. Wis umur sewidak lah, kalau masih umur anak-anak, umur apa? Umur SD, umur TK, dikasih ain gitu masih bisa. Inilah Jawa. Muhammad Ngimron. Muhammad Imron anaknya lah Pak. Muhammad Ngimron. Teman saya namanya Ngimron, pakai NG. Bener gitu malah. Pakai Ngimron. Itu malah yang bener. Daripada Imron, nah, malah salah. Ya. Maka mari kita belajar waskita Quran untuk petunjuk-petunjuk hidup kita. Jadi Bapak Ibu, memahami Quran secara waskita itu tidak sulit. Yang penting tahu passwordnya. Saya ceritakan Bapak Ibu, Al-Quran 30 juz. Ya, 30 juz itu. Isinya kayak banget itu. Gue tuh 30 juz itu berapa ayat? 6.666 ayat tau itu. Wono kah? Ewonan cah. Ewonan, ribuan. Ini semua. Nah, ayat yang sebanyak itu passwordnya itu ada di Al-Fatihah. Pun dari ayat pertama sampai ayat 6.600 sekian itu ada di Al-Fatihah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Kita kunci pertama syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sifat-sifatnya Allah, kasih sayang. Jadi semua Al-Quran itu ada beberapa mengandung kasih sayang, ada yang mengandung kebersyukuran. Ar-Rahmanir-Rahim ini T2, T3, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang diraja. Berarti T3, ya, pasti menceritakan kekuasaan Allah. Nah, iya karena abudu. Nah, pasti ada perintah-perintah untuk bertakwa. Wa iya karena stain. Pasti ada perintah-perintah untuk kita itu hanya minta kepada Allah. Jangan sampai minta kepada yang lain, menduakan Allah.
Ihdinas siratal mustaqim. Lurus ke Allah. Ya kan? Al-Quran itu pasti mengajaknya lurus ke Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi itu 6.600 itu passwordnya ada di Al-Fatihah. Jadi kalau kita paham Al-Fatihah, perintah Allah yang ada di Al-Quran di 6.600 sekian itu, insya Allah paham. Karena Rasulullah itu menyebutkan babone Al-Quran. Babon itu apa, Pak? Induknya Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Kutruk-kutruknya anak-anaknya itu ada di Al-Quran itu. Nah, babonnya, jadi kalau pengen paham keseluruhan, kowe cekelan babone wae. Pegang mbok-mbokane, pegang induknya, kamu akan paham. Sekian ribu ayat itu tadi. Nah, sekarang untuk memahami Al-Fatihah itu ada passwordnya. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ke Allah. Jadi kalau kita lurus ke Allah ini, kita akan paham Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini kita paham, 6.600 itu akan paham. Jadi intinya Al-Quran ada di Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah ada di Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya naik ke seminggu, aku tak mempelajari Al-Quran, aku ben dadi ustad, aku naik Jumatan ben aku diundang. Ya toh Pak, itu amplop Pak. Tek gitu. Itu adanya gitu, tek. Oh sudah. Ininya sudah salah. Enggak lurus ke Allah. Al-Fatihah ora bakal paham. Al-Quran apa meneh. Karena sudah bukan takwa lagi, sudah tidak takwa lagi. Nek takwa itu melakukan satu karena Allah. Kalau ini kan karena duit. Aku tak mempelajari Quran, aku nek ana pengajian ben aku diundang dadi ustate, mulih-mulih entuk sangu. Ada niat seperti itu, sudah. Ini kacau mungkin ini. Ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat petunjuk, tapi ilmu dapat dong, ilmunya. Nah, ini makanya kalau mau mendapat petunjuk, yaitu harus lurus ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Niatnya karena Allah, memang mencari petunjuknya Allah. Nanti di Quran itu banyak apa itu. Jangan menduakan Allah, gitu loh. Esakan Allah, itu banyak sekali gitu. Makanya sampai Allah tuh ngajari gini sama saya dalam waskita Quran itu. Nek kowe kerja golek duit, kowe ora lurus ke Allah meneh. Wah, tenanan ora ya ini. Ternyata betul. Kalau kamu sakit, berobat, pengen sembuh, itu sudah tidak lurus ke Allah. Karena kamu sudah menduakan aku dengan kesembuhanmu. Kalau kamu kerja cari duit, berarti kamu sudah menduakan aku dengan duit, dengan uang. Waduh. Itu apa? Nampak ekstrim. Loh, Pak, ya itulah makanya Allah ngajari gitu kok. Tak pikir-pikir ya. Ya Allah. Kan itu tidak sempat terpikirkan sebelumnya toh, Pak.
rumangsaku dhisik. Perasaan saya dulu. Saya kerja cari duit, itu bener. Ternyata bagi Allah, kamu syirik. Waduh. Saya kerja cari duit syirik. Saya sakit, berobat, cari sembuh, syirik. Saya sakit minum obat untuk sembuh, syirik. Padahal syirik itu dosa yang tidak terampuni. Belai aneh. Bahasa Jawane enggak tahu. Belai. Belai niku napa, Pak? Hah? Ciloko. Ciloko mencit. Nah itu, Pak. Lalu terus piye? Ya sudah, kamu kerja itu jalankan perintahku, bukan kamu cari duit. Pak Wahid itu menterapi orang bukan karena agar kesembuhan, Pak, tapi karena diperintah Allah untuk membantu, diperintah Allah untuk apa? Menterapi. Sudah titik, sembuh gak sembuh, enggak tahu. Gitu. Tapi kan kadang-kadang kan terapis gitu, Pak. Banyak, Pak. Terapis itu orang golek duit, aku lagi duit, aku malah wegah. Tapi di dalam proses penyembuhan itu aku membantu orang, menterapi orang agar orang ini sembuh. Itu sudah syirik. Karena apa? Menduakan Allah dengan sembuh. Ora tipis cetok kuwi. Rasa tipis-tipisan. Oh, antara syirik dan iman itu kok tipis ya batasnya. Alasan ae. Genah cetok wela-wela gitu, Pak. Karena kalau sudah tidak ke Allah, itu sudah syirik. Tujuan loh ya. Kalau tujuannya untuk sembuh, tujuannya untuk duit, tujuannya untuk mencari nafkah keluarga, tujuannya untuk mencari kebahagiaan, tujuannya untuk mencari ketenangan, itu syirik. Wah. Sing wani ngomong ini ya mungkin tak. Kalau tapi ya saya berani kan ngomong ini, memang ini bener kok. Ya kita nih belajar tauhid sampai segitu ya Bapak Ibu. Tapi maka mari kita belajar sedikit demi sedikit melalui apa namanya Waskita Quran. Itu betul-betul Butejo Bapak Ibu. Tahu Butejo? Solutif. Apa hubungannya Butejo karo solutif ya? Ya video yang sempat viral itu kan Butejo itu uang orang solutif ya gitu. Qurannya ada solutif, memberikan solusi gitu loh Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu kita menjadikan program Waskita Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Insya Allah Bapak Ibu akan ketagihan loh. Tuman. Kecanduan. Buka, cocok iki. Waduh. Tenan iki. Buka men. Cocok iki, sesuk buka men. Cocok iki, seneng. Seneng gitu. Jadi ada kecanduan, ada kesenangan baru, hobi baru. Besok kalau ditanya hobinya apa? Baca Quran. Wis mantap. Waskita Quran. Wah. Ngeleleng kan. Memang hobinya sekarang baca Quran. Ya, kalau saya punya ide itu, ya kan, ya profesi saya ini kan psikolog. Psikolog itu nomoni klien-klien yang agak stres-stres itu. Ya. Yang punya masalah rumit-rumit gitu. Nah, ritualnya itu konseling itu sebelum konseling itu buka Quran dulu, gitu. Nah di situ kan ada perintahnya. Ya Allah, amanah saya adalah pasien atau klien. Tandanya ini sedang bermasalah. Saya nggak tahu masalahnya apa, belum mulai ya.
Dia bermasalah sesuai dengan apa yang dia hadapi sekarang. Petunjuknya apa ya Allah? Buka. Yang pernah saya buktikan juga, Pak. Ada klien mau datang, saya buka dulu. Saya baca, saya tandai itu. Pakai apa? Tandai saya tandai ayat apa? Halamannya. Terus saya ngobrol sama klien. Oke Pak, sebelum Bapak kesini tadi, saya buka Al-Quran. Ini tandanya sudah ada di sini, baca sendiri. Loh Pak, ini kok cocok dengan saya Pak? Loh ini saya ini Pak. Wah iya Pak, ini betul ini. Nah itu bukti itu sering, bukan 1 atau 2 kali, tapi berkali-kali. Ya, maka mari Bapak Ibu, saya harus ngomong apa lagi tentang Al-Quran. Ya, ini Quran ini sudah begitu jelas, sudah begitu nyata kemujizatannya gitu loh. Tinggal kita ini pakai ini. Sayang kalau nggak kita pakai. Umat Islam ini mau merujuk kemana lagi gitu loh. Secara real. Misalnya, saya minta bergurulah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ngono ya bingung, gitu Pak. Gimana petunjuk sama Allah itu gimana? Nah, atau pakai Al-Quran. Ini Al-Qurannya ini minta petunjuk Allah melalui Al-Quran. Nah, kan jelas dan tidak mungkin tersesat. Masa pakai Al-Quran tersesat Pak? Enggak Pak, aku nggak mau pakai Al-Quran. Nah, kenapa? Nanti aku takut sesat dong. Kalau kamu pakai Al-Quran takut sesat, pakai primbon saja sana. Jelas tersesat. Iya toh? Pakai kartu tarot apa sana. Al-Quran nggak mungkin menyesatkan Bapak Ibu. Iya toh? Al-Quran tidak mungkin menyesatkan. Baik. Mantap itu dengan kemantapan, keyakinan. Manteng itu